Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Presiden Joko Widodo bagi-bagi izin konsesi tambang untuk organisasi masyarakat keagamaan atau ormas keagamaan. Izin dari pengolahan tambang oleh ormas keagamaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024. Alasannya, ormas keagamaan ini telah banyak berjasa bagi negeri ini sejak zaman kemerdekaan. Nah, sejumlah ormas keagamaan pun merespon. Ada yang gercep untuk menerima secara langsung, seperti halnya pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Banyak pula yang masih menolak, seperti halnya Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, dan juga Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Dan juga ada yang masih bimbang sepertinya, apakah menolak atau menerima nantinya, seperti halnya pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, apa urgensi dari pemerintah memberikan izin konsesi tambang ini? Benarkah hal ini untuk sebesar-besarnya tentunya untuk kemakmuran rakyat atau hanya sekadar politik balas budi semata? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Organisasi dalam kurung Tambang Masyarakat. Nah, sudah hadir di studio TVRI sejumlah narasumber, nanti kita akan ajak diskusi bersama. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Kiai Marsudi Syuud, tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Pak Kiai, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI lagi, Pak Marsudi, di malam hari ini. Salam sehat selalu tentunya. Dan di sebelah kanan saya, Pak Mukair Pakana, Wakil Ketua Umum Ekonomi PP Muhammadiyah. Assalamualaikum, Pak Mukair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Di sebelah Pak Mukair ada juga Bang Melki Nahar, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang yang juga keras menyoroti terkait dengan konsesi tambang untuk ormas ini. Bang Melki, selamat malam. Halo, malam. Terima kasih sudah hadir di malam hari, Bang Mel. Sama-sama. Baik, salam sehat. Dan juga ada Romo Martin Jenarut, Sekretaris Komisi Konferensi Wali Gereja Indonesia. Romo Martin, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Salam sehat, Romo. Salam, selalu sehat. Ya, yang sudah hadir secara daring juga kita akan sapa anggota Komisi 7 DPR RI, Pak Mulyanto sudah hadir bersama kami secara daring. Pak Mulyanto, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat Pak Mul sudah hadir secara daring di malam hari ini bersama kami Fokus Terkini TVRI. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita akan bahas nantinya terkait dengan konsesi tambang untuk ormas ini. Tapi sebelum saya akan tanya ke Bang Melki, saya akan putarkan terlebih dahulu. Ini yang dinyatakan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwasanya nantinya ini akan ke badan-badan usaha yang ada di ormas seperti halnya koperasi, PT, dan lain-lain. Persyaratannya juga sangat ketat begitu, itu yang diungkapkan Presiden Joko Widodo dan juga ditambahkan oleh menterinya, Menteri KLHK, yang juga menyatakan bahwasanya di sayap bisnisnya. Ini sebetulnya sayap bisnis kan juga masuk dalam ormas. Nanti kita akan lihat dulu cuplikannya berikut ini. Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat, baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap organisasi. Ya. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu yang bikin? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Bunyinya pokoknya bahwa begini loh ya, Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak asasi manusia untuk manusia menjadi produktif. Oke, saya langsung ke Bang Melki. Bang Melki menanggapi terkait hal ini, Jatah melihatnya seperti apa? Karena tadi juga sempat membingungkan juga gitu. Ini kan badan-badan usaha, lalu juga Bu Siti Nurbaya mengatakan sayap bisnisnya, bukan ormas, tapi kan ini bagian dalam ormas begitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya persis, jadi yang dikasih ini kan memang untuk ormas, tetapi pengelolaannya melalui badan usaha, melalui perusahaan yang dibentuk oleh ormas-ormas keagamaan yang bersangkutan.
Tapi saya kira ada satu yang menarik Yang menarik apa, Bang? dalam pidato Pak Jokowi tadi. Dari sekian banyak poin yang beliau sampaikan, salah satunya adalah beliau punya keinginan untuk berbagi konsesi pertanian. Oke. Tapi kemudian belakangan muncul poin ternyata tidak hanya pertanian yang akan dikasih kepada ormas-ormas keagamaan ini, Minerba juga. tapi juga konsesi pertambangan. Nah, niat baik ini dalam tanda kutip tentu saja semua orang pasti akan dukung kalau apa yang dikasih ke warga, apa yang dikasih ke ormas keagamaan ini adalah sesuatu yang bisa menjamin kesejahteraan di masa depan, sesuatu yang bisa berkelanjutan. Tetapi kan problemnya ketika yang dikasih oleh Presiden Jokowi kepada ormas keagamaan ini justru adalah industri pertambangan yang penuh dengan destruktif, Penuh dengan yang destruktif, penuh ya. dengan kekerasan, Ya. yang penuh dengan korupsi, yang terbukti tidak berdampak pada kesejahteraan terutama bagi warga yang ada di wilayah lingkar tambang. Itu satu. Lalu yang kedua, sebetulnya dari poin pertama yang disampaikan Pak Jokowi tadi, saya justru mengambil kesimpulan bahwa minimal dia paham bahwa ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia memang menjadi salah satu persoalan yang sangat serius. Ya. Saya ambil contoh konkret. Saat ini, situasi penguasaan lahan kita di Indonesia, lebih dari 90% itu diserahkan kepada korporasi. Di Kalimantan Timur itu Pak Kiai, saya ambil contoh, satu pulau Kalimantan, lebih dari 24 juta hektar lahan itu diserahkan kepada korporasi. Sementara yang dikuasai atau dikasih kepada rakyat biasa ini jumlahnya hanya lebih dari 1 juta hektar. Kalau kita kembali ke konteks misalnya di Pulau Jawa gitu ya. Jumlah petani gurem di Pulau Jawa, rumah tangga yang menguasai lahan 0,5 hektar gitu ya. Itu jumlahnya drastis. 2023 itu hampir 17 juta sekian rumah tangga gitu ya. Nah, mestinya tadi poin bahwa saya akan berbagi konsesi pertanian akan menjawab persoalan ini. Karena tanah itu adalah alat produksi penting bagi seorang petani. Tapi kemudian yang dikasih adalah tambang, yang notabene penuh dengan daya destruktif tadi, ini justru akan menjadi persoalan-persoalan baru. Karena yang terjadi selama ini seperti yang saya bilang, kerusakannya itu sudah sangat luar biasa. Lalu kemudian tiba-tiba tadi Pak Jokowi bilang persyaratannya ketat. Saya mau bilang bahwa sampai 2024 ini di Kalimantan Timur saja Mas Jaya, ada 49 orang tewas di lubang-lubang tambang yang tidak direhabilitasi. Lalu tiba-tiba Jokowi bicara soal kita punya aturan hukum yang ketat. Ya. Sementara rentetan persoalan kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan segala macamnya terkait dengan industri ekstraktif ini, itu sama sekali tidak pernah ditegakkan. Jadi regulasi kita justru tidak menjangkau persoalan-persoalan itu. Yang terjadi justru memfasilitasi atau mempermudah proses perluasan pembongkaran tambang. Salah satunya melalui PP 2524. Oke, baik. Itu. Ya. Tapi kalau Anda lihat dari itu hal-hal secara teknis begitu, nanti kita bicara lagi. Apakah ini juga ada unsur politik balas budi kalau izin yang diberikan oleh Presiden kepada ormas keagamaan menurut Anda? Persis. Jadi gini, wacana bagi-bagi konsesi ini sebetulnya kan bukan baru terjadi sekarang. Kalau kita cek di Oktober 2023 itu, Jokowi itu teken satu perpres yang nomor 70 tahun 2023. Oke. Pasal 2-nya menjelaskan soal akan ada pembagian konsesi untuk organisasi kemasyarakatan gitu ya. Artinya wacana itu sudah terbentuk, sudah muncul dari 2023 lalu. Padahal kalau untuk untuk 2021 sudah muncul tadi di ketika pidato pengesahan kan, ya? itu dilakukan persis. Ketika pengesahan itu dilakukan, kalau kita cek, setelah itu kan muncul yang namanya PP 2524 ini tadi kan, 2024. yang notabene 5 bulan jelang Jokowi lengser atau 6 bulan jelang pilkada serentak. Artinya proses penerbitan PP 2524 ini gitu ya, ini kental dengan nuansa politik balas budi. Dan tidak hanya PP 2524. Kalau kita cek sebetulnya ada banyak regulasi sebelumnya yang justru mempermudah perluasan industri ekstraktif di Indonesia. Saya ambil contoh. Undang-undang minerba misalnya dengan mudah direvisi.
Undang-undang Cipta Kerja misalnya, yang kemudian digugat dan menang, tiba-tiba Pak Jokowi menerbitkan Perpu dan segala macamnya, lalu kemudian sekarang kembali ke undang-undang, itu kan muncul resisten tuh. Dari begitu banyak orang yang aksi di Jakarta dan segala macamnya, di banyak wilayah di Indonesia. Dua regulasi utama tadi itu banyak mengakomodasi kepentingan perluasan industri ekstraktif, pebisnis gitu ya. Sementara misalnya, bagi warga tidak ada satu jaminan hukum pun untuk kemudian mereka itu bisa terlindungi dari monster yang namanya pertambangan. Nggak ada. Oke. Lalu kemudian tiba-tiba Jokowi keluarkan lagi regulasi baru menjelang dia lengser. Jadi menjaga pengaruh Jokowi menjelang lengser ini atau Jadi tidak menurut hanya Anda? justru tidak hanya menjaga pengaruh dugaan kita, yang kalau kita pelajari sejak awal seperti yang saya bilang tadi, kecenderungan rentetan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan di masa Jokowi ini memang banyak mempermudah para pelaku bisnis, terutama di sektor industri ekstraktif. Oke. Dan PP 2524 sekali lagi bukan satu-satunya. Sudah ada regulasi-regulasi sebelumnya, termasuk banyak insentif juga kan untuk para pelaku bisnis. Oke. Dan itu mestinya kita paham begitu. Itu pandangan dari Jatam. Tapi sebelum saya ke Pak Kiai, saya akan putarkan terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari Ketua PBNU, Kiai Yahya Kholilistakuf, yang menyatakan bahwasannya gercep begitu untuk menerima tawaran terkait dengan izin konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Berikut ini. Artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. NU butuh, itu yang ditegaskan oleh Kiai Stakuf begitu. Artinya kan NU ini kan organisasi terbesar loh Pak Kiai di seluruh dunia, bahkan itu yang beberapa kali diungkapkan oleh PBNU sendiri. Artinya masih butuh NU untuk berbisnis terkait dengan tambang ini Pak Kiai? Nahdlatul Ulama berdiri sebelum Republik ini berdiri. Artinya apa? Nahdlatul Ulama adalah mengawal, memprotek, menjaga Republik ini. Jasanya sangat besar tentunya. Ya, yang itu dilaksanakan bareng-bareng beserta organisasi-organisasi lain yang mengelola. Ada pondok-pondok pesantren, ada rumah sakit, ada universitas, sekolah-sekolah. Yang itu semua kembali maslahahnya adalah untuk publik, untuk masyarakat. Untuk umat juga. Untuk umat. Nah, ketika kita ada sebuah kebijakan atau policy yang itu untuk mensupport keberlangsungan bangsa ini, tidak sekedar keberlangsungan Nahdlatul Ulama, tapi bangsa ini, karena ini semua tidak untuk individu-individunya orang-orang NU, bukan untuk Gus Yahya sebagai ketua umum, bukan untuk sekjen, bukan untuk wakil-wakil ketua. Tapi ini peruntukannya juga limaslahatil amah. Untuk kemaslahatan umum. Nah, ketika ada kebijakan yang demikian, dan saya diskusi ini kemarin di CNN, sekarang di sini, yang dipersoalkan adalah sorotannya adalah madorot. Sorotannya adalah kemadorotan, mafsadah, kerusakan-kerusakan. Lebih banyak madorotnya atau? Sebentar. Ketika sorotannya di sini adalah setiap individu orang yang menikmati pembangunan di negara mana saja, termasuk di Indonesia, sadar atau tidak sadar, itu adalah andil untuk membuat kerusakan. Seperti contohnya Pak Muher punya HP kan tuh. Ya. Ini Pak Semuanya Helki punya HP, kan, ya. punya rumah, punya gedung-gedung, punya mobil. Bayangkan, rasanya cuma ngecas handphone, rasanya cuma nyeklekin listrik, ya kan? Tapi sesungguhnya di belakang cas handphone atau listrik ada apa? Ada coal mining. Ketika kita bangun rumah, gedung yang tinggi, pakai apa? Pakai semen, kan? Ketika pakai semen, di sisi lain ada yang rusak enggak? Gunung-gunung itu
pasti rusak, alamnya pasti rusak. Namun pertanyaannya sekarang, ketika itu rusak, it can be managed or not, it can be handled or not, bisa di handle, di manage atau tidak. Karena pada prinsipnya semua itu kita-kita ini mau sadar mau nggak sadar, ya pasti ada andilnya di situ. Nah, pertanyaannya sekarang, bagi yang menerima, bisakah untuk memanage, meminimalisasi madorot atau mafsadah, atau bahasa lainnya adalah meminimalisasi resiko-resiko kerusakan. Kalau PBNU memastikan apakah bisa itu meminimalisir resiko kerusakan untuk tambang ini, Pak Kiai? Nah, semuanya dalam sebuah kebijakan, dalam kebijakan politik ini ya, itu saya membaca dalam sebuah kitab namanya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah wa 'Alaqatiha. Bagaimana sih membuat suatu kebijakan? Yang kebijakan itu pasti ada resiko-resiko. Ya. Nah, resiko-resiko itu bisa diminimalisasi atau tidak. Seperti resikonya kita tadi bangun rumah, semuanya resiko. Dalam kitab ini disebutkan begini. Ini landasannya orang berpikir ketika membuat kebijakan. Yaro, anasiyasah hiya litaklif. Kebijakan politik itu untuk mengkonstruksikan mau arah kemana pembangunan ini, kemana arahnya, litaklif. Tapi tidak cukup di situ, wal ijtimai, tapi untuk menyatukan juga. Semuanya ada kos, litaklif ada kos, wal ijtimai ada kos, wat ta'awuni, dan untuk saling dukung-mendukung. NU alhamdulillah sudah memprotek dan mendukung bagaimana negara ini kuat. Bagaimana negara ini jangan sampai lemah. Coba bayangkan, hanya karena pilihan presiden saja negara itu rusak. Hanya kebijakan politik itu saja politiknya rusak. Yaman contohnya. Sekarang yang ngaku presiden saja sudah 7. Oke. Nah, Mas ketika Jaya. sebentar, ini belum selesai itu ya. Wat ta'awun. Oke. Dan termasuk untuk bagaimana saling support menguatkan sebuah negara yang intinya adalah ala asbabil ma'isyah. Untuk bagaimana ma'isyah, ekonomi itu tumbuh. Orang bisa makan, orang bisa bangun, orang punya keinginan ke depan, organisasi pun demikian. Tapi yang terakhir ini yang penting. Wadobtiha, dan Artinya bisa mengontrolnya. Oke. Mengontrol bagaimana kerusakan bisa dikontrol. Mafsadah bisa dikontrol. Nah, cara ngontrolnya gimana? Ditimbang aja kok, gampang. Maslahahnya berapa? Mafsadahnya berapa? Nah, kalau maslahahnya dihitung value-nya 1000, Gini, Pak Kiai. mafsadahnya itu Enggak. 500, masih bisa dilakukan. Enggak, Tapi gini. kalau mafsadahnya Jadi, Mas itu Jaya, 1000, ini kan- maslahatnya 500, itu harus di stop. Oke. Enggak. Itu rasional. Itu rasional. Sekarang Jakam sendiri gini. meresponnya. Industri pertambangan itu acuannya Pak, mohon maaf, dalam seluruh operasionalnya bukan norma agama. Ketika terjadi orang mati di lubang tambang, yang dipakai itu adalah hukum positif, undang-undang, gitu ya. Bahwa kemudian setiap agama punya norma yang mengatur, iya. Tetapi ketika terjadi tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan di lapangan, Hukum positif. hukum positif yang berlaku. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi Pak Kiai menjadikan HP sebagai justifikasi kan. Saya mau bilang bahwa Anda memakai ini sebagai justifikasi. Pertanyaannya, bagaimana nurani Anda ketika 49 di Kalimantan Timur saja misalnya, orang mati di lubang tambang karena tidak direklamasi. Bagaimana misalnya hati nurani teman-teman, gitu ya. Ketika yang jadi korban hari ini juga para Nadin yang saya dampingi di mana-mana. Saya mau bilang, warga yang hari ini melawan KPC, konsesi yang kemudian akan diberikan kepada perusahaan milik PBNU adalah para Nadin juga. Para Nadin juga? Iya. Oke. Jadi yang gimana? itulah yang harus dikurangi gitu Persis. loh. Maka saya bilangin kalau Nggak. maslahahnya 1000, mafsadahnya 500, go. Kalau maslahahnya 500, mafsadahnya 1000,
stop, kan kayak gitu. Ya artinya mestinya kan PBNU langsung stop sekarang. Karena gini Pak Kiai, kalau Pak Kiai pelajari betul bagaimana sejarah masuknya PT Kaltim Primakul di Kaltim, saya mau bilang bahwa operasi perusahaan ini telah menggusur masyarakat Dayak Basab. Itu satu. Mereka melakukan kriminalisasi, pencemaran terhadap sungai-sungai yang dikonsumsi oleh warga di sekitar konsesi PT KPC. Baik. Mestinya kalau basisnya tadi adalah pertimbangan banyak mudaratnya, PBNU nggak mengambil nih. Karena pertimbangannya kan jelas. Tapi ada PBNU sisi kemanusiaan. kan sudah setuju artinya. Iya, itu kan berarti problemnya. PBNU Gugatannya justru ke sana. Gitu loh. bisa menghitung dan menganggap mampu untuk meminimalisasi resikonya. Nah, untuk Nah, meminimalisasi ketika resiko itu nanti masalahnya itu Ya. dibutuhkan seperti sampean punya handphone, Baik. mau merasa nggak merasa sesungguhnya ikut sampai juga. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana upaya untuk bisa meminimalisir hal-hal yang tadi sudah diungkapkan. Tapi saya akan ke Romo. Romo, artinya sikap dari KWI ini kan menolak. Apa yang menjadi pertimbangan dari KWI sendiri, Romo? Konferensi Wali Gereja Indonesia ini sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Ya, sejak tahun 1924. Oke. Ya. Dan Konferensi Wali Gereja Indonesia ini adalah lembaga yang mengkoordinir gereja-gereja Katolik keuskupan seluruh Indonesia. Yang saya mau katakan bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia itu adalah lembaga keagamaan. Sebagai sebuah lembaga keagamaan, dia memiliki prinsip-prinsip etis, prinsip-prinsip moral yang khas spesifik. Dan prinsip etis di dalam ajaran gereja Katolik itu merujuk pada yang saya sebut ajaran sosial gereja, yang berkaitan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hak hidup, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan prinsip solidaritas, dan yang penting juga itu berkaitan dengan keutuhan ciptaan, keseimbangan alam. Ya. Ketika Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan ditawarin untuk mendapatkan prioritas konsesi tambang, Konferensi Wali Gereja Indonesia sempat terkejut. Terkejutnya artinya apa nih? Keterkejutannya bahwa kok lembaga keagamaan ditawarkan satu usaha bisnis. Ya. Keterkejutan yang kedua, kok tambang? Keterkejutan yang ketiga, wilayah tambang yang mau ditawarin itu XP2KB. Ya. Artinya wilayah bekas pertambangan, diterjemahkan seperti itu. Ya. Keterkejutan itu membuat Konferensi Wali Gereja Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian. Ya. Di pihak lain, kenapa sampai Konferensi Wali Gereja Indonesia menyatakan tidak menerima tawaran itu? Lebih karena Konferensi Wali Gereja Indonesia mau konsisten dengan marwah Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan. Sebagai lembaga keagamaan, tugas-tugasnya itu berkaitan dengan peribadatan, pembangunan kehidupan rohani, termasuk juga karya-karya sosial kemanusiaan. Hal lain yang menjadi alasan Konferensi Wali Gereja Indonesia itu tidak menerima, karena KWI memahami baik ini. Ya, ada satu dilema etis yang bisa muncul karena prinsip etis di dalam lembaga keagamaan itu persis bisa berbeda, bertabrakan dengan prinsip etis di dalam dunia usaha. Ya. Dilema etis ini yang menjadi pertimbangan utama Dilema ya, etis artinya ini persis menjadi satu ketegangan yang membuat Konferensi Wali Gereja Indonesia ya memilih dalam prinsip kehati-hatian tadi, memilih untuk menolak. Ya, saya merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Pak Melki. Ternyata fakta itu membuktikan bahwa di wilayah pertambangan seperti yang diceritakan, ada begitu banyak pencemaran air dan udara. Ada begitu banyak orang yang terkubur karena itu. Itu berarti ya pertambangan sebagai satu kegiatan eksplorasi ternyata berpotensi membahayakan kehidupan manusia.
Persis prinsip-prinsip itulah yang Ya. berbeda. Oke, Ya. itu yang menjadi pertimbangan dari KWI begitu. Dari Muhammadiyah sendiri, Pak Muhair, artinya apa yang masih menjadi pertimbangan? Apakah tadi KWI hati-hati terlebih dahulu sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menolak begitu? Dari Muhammadiyah, apa yang masih menjadi pertimbangan untuk memutuskan menolak atau menerima? Tadi ditayangkan ada Sekretaris Umum Ya. Pimpinan Pusat Muhammadiyah nyebut kami ngukur diri, tidak Ngukur mau diri? tidak mau tergesa-gesa. Artinya memang dalam proses kajian, diskusi, memang alat diskusinya, pro dan kontra. Ada yang kalau dikategorisasi ya, itu kalangan akademisi, tentu itu kontra. Oh, sudah banyak kajian Ya, diskusi ya. dengan Oke. akademisi juga salah satunya. Tetapi kalangan entrepreneur, Oke. saudagar, pengusaha, Itu yang pro kesempatan, ya? opportunity gitu ya. Opportunity. Opportunity jadi Ya. ya. Nah, kalau secara akademis jelas tadi dunia tambang itu kan dunia hitam. Dunia yang penuh dengan mafia, kartel dan oligarki lah. Dan warnanya memang hitam. Ya. Warnanya memang hitam. Ya. Dan itu hulu, hilir, bahkan di off-takernya, pasarnya. Itu pertimbangan pertama ya. Kemudian kedua tentang lingkungan, seperti Pak Melki. Merusak lingkungan, eksploitasi lah. Eksploitasi, daya rusaknya luar biasa. Itu kita lakukan kajian karena di pimpinan pusat Muhammadiyah juga ada majelis Ya. lingkungan hidup. Ya. Ya. Dan segala macam yang destruktif. Oke. Ini satu sisi, Ya. sehingga belum ada pengambilan keputusan. Kenapa panjang alot gitu ya? Ini. Nah, tapi di sisi lain yang jadi seru perdebatan ini. Saya biasa nikmati, asik juga menikmati. Asik nikmatin ya, Iya, perdebatannya. nikmati. Itu 2 SK, 3 SKS, 6 SKS lah gitu ya. Nah, kemudian dari sisi entrepreneur, dari sisi para pengusaha. Kalau di Muhammadiyah namanya Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Oke, singkatnya Pak? JSM. Oke. Tentu ini adalah peluang, opportunity. Oke. Kemudian, kalaupun kita basiskan pada aspek konstitusi, mereka merujuk juga aspek konstitusi. Pasal 33 itu kan ayat 1 intinya adalah atas asas kekeluargaan, brotherhood, kebersamaan, atau dalam bahasa agama syirkah. Jadi ekonomi Indonesia ini jangan sampai segelintir yang menguasai. Ya, diberikan favoritisme pada kelompok tertentu. Jadi semua kita bisa berhak. Jadi tidak boleh ada satu segelintir yang menguasai. Jadi kita harus berpartisipasi. Itu satu. Terus yang kedua yang pro mengatakan bahwa pemerintah itu punya kekuatan determinan. Artinya melakukan determinasi atau redistribusi keadilan. Baik, ya. Itu kan ayat 2 dalam pasal 33. Bahwa Singkatnya artinya? artinya harus ini kan segelintir ya melakukan distribusi, jadi pemerintah harus melakukan, jangan sampai dunia hitam oligarki ini dibiarkan seperti hitam terus itu. Jangan sampai dibiarkan hitam dalam terus ya, agama itu kan ada namanya dakwah muamalah, dakwah bil hal. Kita juga apakah dunia yang hitam ini sampai kiamat mau hitam terus, akan hitam terus begitu ya. gitu ya. Oke. Yang menentukan kiamat Ya. itu kan Allah lah. Ya, ya. Jadi kita bisa berpartisipasi. Ya. Nah, kemudian kan ayat 3 untuk kemakmuran kita semua. Ya gitu. Kemudian kan ada dalam hadis ya Pak Kiai Ibnu Abbas ya. Oke, singkatnya Pak? Singkatnya bahwa orang muslim itu berserikat dalam air, api, dan rumput. Air ya biasa ya, rumput itu pangan. Jangan sampai dimonopoli. Kemudian energi, api itu energi tambang. Jangan sampai tambang ini dikuasai oleh oligarki mafia. Artinya peluang untuk kita masuk ada untuk mengubah landscape
tambang ini. Itu yang masih menjadi pertimbangan dari Ya, PP Muhammadiyah. ya, Terus. Rasim. Oke, Itu penting ini. nanti kita akan jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita juga akan minta tanggapan dari Pak Mulyanto seperti apa dari Komisi 7 DPR RI. Usai jeda kita akan kembali masih diskusi kita yang hangat ini. Tetap bersama kami di TVRI. Ya, malam hari ini organisasi dalam kurung tambang masyarakat masih kita bahas dalam fokus terkini edisi malam hari ini, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber. Yang saya akan tanyakan sebelum nanti Pak Kiai akan berpendapat lagi begitu. Pak Mulyanto, apa yang mungkin Anda lihat terkait dengan izin konsesi tambang untuk organisasi kemasyarakatan ini? Apakah memang seberapa mengkhawatirkan artinya begitu ormas keagamaan mengelola tambang ini, Pak Mulyanto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Kiai, narasumber, pemirsa sekalian. Jadi begini Mas, pertama kali niat baik ya. Niat baik pemerintah melakukan afirmasi action, kebijakan afirmatif untuk ya membantu, mendukung organisasi masyarakat keagamaan yang sudah luar biasa ya, kontribusinya bagi pembangunan bangsa ini, itu adalah satu hal yang sangat kita apresiasi ya. Kita harus melakukan itu. Sudah dilakukan dari rejim ke rejim, namun mungkin masih membutuhkan ya, sehingga terus dibantu. Yang kedua, apakah kebijakan afirmatif ini tidak kental nuansa politiknya? Ya, kalau orang politik sih sudah jelas ya. Dari awal kita lihat ya kan, ketika PP-nya ditandatangani, nuansanya ya memang itu politik. Tentu saja politik seperti ini secara umum kan namanya afirmasi kebijakan politik dari sebuah rejim pemerintah boleh-boleh saja. Ya kan? Namun, nah ini yang penting, dia harus sesuai dengan fatsun etika masyarakat berbangsa dan bernegara. Harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga kelihatan bagi publik manfaatnya, sehingga nggak ada pertentangan. Kan begitu. Kebijakan kan demikian, kebijakan politik. Nah sekarang kita lihat, kenapa kok jadi perdebatan, dan juga bagaimana pandangan kita ya, teman-teman di Komisi 7 ini DPR RI. Yang pertama, kita betul sesuai dengan teman-teman dari Antam, kerusakan lingkungannya makin menjadi-jadi, baik di darat, sungai maupun di laut, akibat tambang, limbah tambang, dan sebagainya. Ini kan udah jelas. Bahkan sampai hari ini, berbagai penelitian yang dilakukan oleh berbagai organisasi masih meyakini bahwa pertambangan ini kalau tidak dikelola dengan hati-hati, maka bukannya untung, tapi buntung. Malah buntung ya. Ada apa yang disebut kutukan sumber daya alam. Bukannya tambah sejahtera, makin terperosok kita. Ini adalah fakta-fakta. Sampai hari ini saja kita lihat ya, terkait tambang, betapa hitamnya. Kemarin kan kita lihat ya, kasus tambang, tiba-tiba jaksa dikuntit oleh Densus. Coba rame berita itu. Kita sering mendengar ya di Komisi 7 membahas persoalan backing-membacking ini oleh aparat sudah sangat jelas. Kita sudah tahu itu. Bahkan aparat tinggi yang membacking itu. Jangankan gubernur, dirjen saja nggak bisa apa-apa. Itu jadi pembicaraan kita di Komisi 7 ini. Baik. Artinya kekuatan hitam juga begitu yang membacking begitu ya. Ya, di Palu baru aja terjadi. Itu WNI Cina yaitu kan melakukan illegal mining di Sulawesi Tengah. Sementara sebelumnya di Kalimantan terjadi tambang ilegal emas yang dilakukan oleh WNI Cina yang melibatkan 80 orang warga negara asing, warga Cina, yang sebagian besar paspornya itu visa turis, bukan visa kerja, menggunakan alat berat. Itu jelas-jelas nyata, tanpa backing ya nggak mungkin lah, ya kan? Juga tunnelnya panjang berapa kilo dilakukan. Kita melihat banyak kasus
misalnya timah di bubble, kerugian negara dihitung 300 triliun. Kemudian kasus korupsi emas 109 ton diantam. Kemudian korupsi di nikel, blok Mandiodo, wah luar biasa itu blok yang besar. Oke. Karenanya diskusi di Komisi 7 sampai pada kesimpulan kita perlu membentuk Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian SDM agar Ada Dirjen Penegakan Hukumnya tersendiri ya harusnya dibentuk ya Pak. Ya. Namun sulit sekali membentuk dirjen itu. Akhirnya disepakati oleh Pak Dirjen dan Pak Menteri. Udah kalau gitu kita bentuk Satgas Terpadu Tambang Ilegal. Tapi sejak draft itu diusulkan sampai hari ini nggak ditandatangani. Oke, baik. Ya kan? Ya, Pak Mul, Itu artinya Mas. Jadi persoalannya adalah bahwa kacau balau semrawut. Nah, di tengah kondisi itu, afirmasi itu diturunkan, memberikan kebijakan pengusahaan tambang secara prioritas kepada badan usaha milik ormas. Jadi Ibu Menteri salah itu kalau katakan nggak ada di dalam teksnya ormas. Jelas-jelas ormas keagamaan di dalam PP itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah 3 kata, 2 kata paling tidak. Pengusahaan diberikan kepada badan usaha milik ormas. Yang kedua adalah prioritas. Itu tentangan langsung dengan undang-undang yang ada di atasnya. Karena prioritas XP2KB adalah kepada BUMN atau BUMD. Yang kedua, pengusahaan itu hanya diberikan kepada badan usaha. Nah, badan usahanya itu nggak ada, ditambah embel-embel badan usaha ormas. Silakan, kalau dari dulu ormas punya badan usaha, ikut saja tambang, nggak ada larangan untuk itu. Tapi ketika prioritas diberikan, dia menjadi melanggar. Baik. Nah, itu yang masih hal seperti ini Mas ya. Ya, itu yang masih Akibatnya menjadi nanti sorotan khawatir ya. dari Komisi 7. Khawatir semakin semrawut kondisi yang ada. Oke. Baik. Saya itu. Ya, saya langsung ke Pak Kiai. Pak Kiai, artinya banyak sekali sorotan tadi apa yang sudah disampaikan perwakilan dari banyak hal juga kekhawatiran begitu. Artinya kan dibutuhkan profesionalisme untuk bisa mengelola tambang ini dari sisi ormas keagamaan ataupun juga badan usaha nantinya begitu. Apakah PBNU siap untuk bisa menunjukkan profesionalitas? Sesungguhnya dalam ajaran agama intinya kan kalau zero risk, hidup itu zero risk kan nggak ada. Katakanlah ya, wong tadi sudah saya kasih contoh-contoh. Di sini ada madorot, di sini ada maslahah. Itu hanya seperti yang lagi dipikir-pikirin oleh Muhammadiyah, ya kan? Itu kan cuma nimbang-nimbang, maslahahnya lebih besar atau madorotnya yang lebih besar, gitu ya. Itu nanti kalau ketemu, kemudian dihitung-hitung, nah berapa sih risk manajemennya ini? Resiko-resikonya berapa? Dibanding daripada kemaslahatannya, nanti pasti akan diputus, kan kayak gitu. Tapi kalau sama pikiran kita, pikiran saya, NU dan lain-lain, intinya bagaimana kemaslahatan itu harus lebih besar daripada kemadorotannya. Karena pada prinsipnya dalam hukum syar'inya menurut kitab Al-Iqtisad Al-Syar'i itu begini. Ketika ada kemaslahatan satu sisi, tapi juga ada kemadorotan satu sisi. Ketika ada ini kemaslahatan untuk publik, umum, orang banyak. Tapi di satu sisi juga ada kemaslahatan untuk individu-individu yang diwakili oleh company-company. Gimana pemerintah atau negara menurunkan kebijakan ini? Lah, menurunkan kebijakan ini adalah kita pegangan pada al-jam'u baina maslahataini, menyatukan antara dua maslahah, yaitu maslahah al-khosoh wal amah. Ketika kemaslahatan publik itu juga harus dipikirkan, yang untuk umum, yang untuk orang banyak. Ini kan mestinya ini yang nangani
sumber daya alam ini, bumi, ya, air itu tadi 3 yang untuk suroka, air, api, kemudian hutan atau makanan itu rumput adalah untuk publik, rumput, alma, wanar, walkala itu adalah untuk maslahah amah. Lalu maslahah khosoh yang company-company atau diwakili sesungguhnya individu-individu karena punya share di company kan manfaatnya untuk individu. Ketika yang kemarin-kemarin maslahahnya untuk individu-individu kan yang diwakili oleh company-company. Lah ini mau ada kebijakan yang sesungguhnya hasilnya maslahahnya itu untuk orang banyak, untuk lil'am. Nah, itu pun masih harus dihitung-hitung, dipikir-pikir seperti Muhammadiyah. Nah, ketika nanti ternyata dianggap maslahahnya oke, jalan. Nah, saya yakin Pak Presiden atau pemerintah itu ketika mau bikin sebuah kebijakan, itu mikir ini. Kalau yang kemarin yang dapat maslahahnya, itu adalah maslahah fardiyah, maslahah khosoh, orang-orang individu-individu. Ya kan? Nah, ini mencoba untuk kita masuk yang maslahah umumnya yang digunakan kemanfaatan umumnya untuk orang banyak. Dan memang dalam konteks membuat kebijakan yang itu perubahan, yang ini kan kebijakan perubahan. Itu saya baca dalam kitab Quwwatut Taghyir, The Power of Change. Itu bunyinya begini, at-taghyir naw'ani. Perubahan itu ada 2. At-taghyir al-ijbari, perubahan yang ijbari, yang mendesak sekali. Karena kerusakan, karena mafsadah, karena banjir, karena itu apa. Ya karena ditambang kemudian banjirnya kemana-mana. Itu at-taghyir al-ijbari. Ini mafsadah. Lah, tapi kalau nanti dianggap ini maslahah, ini taghir yang kedua, perubahan yang al-ikhtiari, yang diprogramkan, yang dihitung, resiko-resikonya, ini ikhtiari. Jadi kalau nggak ada at-taghir al-ikhtiari, mandeg, sampai nggak perlu bawa apa itu mobil pun akan membuat kerusakan. Itulah. Sekarang yang penting dan rasional, bisa nggak meminimalisasi resikonya. Ada pengelolaan profesional itu yang dituntut. Itu yang dituntut. NU pun ketika mau menerima, Muhammadiyah mau menerima, organisasi manapun yang mau menerima harus ngitung ini. Artinya kan ini kan sudah dihitung begitu, profesionalitas kerjanya nanti apakah juga membutuhkan pihak ketiga atau seperti apa nantinya? Ya pasti, karena NU sudah menerima, pasti sudah punya kalkulasi hitungannya. Nah, tapi juga ada hitungan lagi kayak gini. Ini maslahah manfaatnya diambil oleh yang fardiyah. Bukan untuk yang amah kayak Muhammadiyah atau NU. Rusaknya kayak gitu. Lah kita mampu nggak atau dalam taghir ikhtiarinya itu yang kita programkan itu menjadi lebih baik lah minimal. Jangan sampai kerusakan seperti yang kemarin. Kan yang diharapkan itu sesungguhnya dalam konteks ini. Jangan sampai kita dikasih ini kemudian malah lebih rusak. Kan tidak. Intinya kan bagaimana biar tidak lebih rusak. Dan diharapkan ormas-ormas agama yang mengajarkan nilai, ini ke depan ketika nambang ya jangan melebihi sesuatu yang sampai merusak. Lah dianggapnya NU mampu dan insya Allah Muhammadiyah nanti mampu atau yang lainnya juga mampu untuk memelopori jangan sampai rusaknya kena-menan karena pada dasarnya membangun apa saja pasti ada yang rusak. Pasti ada kerusakannya begitu, resikonya begitu. Pak Mukair, artinya kalau Muhammadiyah kan sebetulnya punya banyak sekali tokoh-tokoh profesional juga. Salah satu mungkin di bidang tambang juga. Artinya apa masih menjadi kekhawatiran begitu untuk kemudian menjadi pertimbangan sehingga Pak Dede masih berhati-hati, masih berpikir begitu untuk bisa menerima konsesi ini? Di Muhammadiyah kan sangat demokratis ya. Masalah mudarat tadi kita timbang-timbang. Dan mudah-mudahan dalam pekan ini sudah selesai.
Jadi sudahlah kita selesaikan. Tapi untuk kerja pengelolaan profesional sih, saya kira ada. Ada. Kita dulu ya waktu misalnya di jalan kan Muhammadiyah lahir 1912 ya. Jadi jauh sebelum kemerdekaan. Kita nggak punya pengalaman soal pendidikan. Kita belum punya pengalaman soal rumah sakit. Oke. Bahkan kita belajar sama Belanda. Ya, sama pastor malah kita belajar tentang pendidikan, mengelola pendidikan. Kiai Dahlan itu berguru bukan ke pastor, berguru untuk mendirikan pendidikan. Dan yakin Kiai Dahlan ketika itu bisa melakukan membuat sebuah dakwah muamalah di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan seterusnya. Nah, kemudian dalam konteks sekarang ini kan tantangan terbaru ya. Jadi kalau disebut apakah siap Muhammadiyah? Kalau misalnya masalahnya lebih banyak, kita siap. Artinya kita dari sisi profesional ada, teman-teman di pelaku tambang juga ada. Memang kita sudah menyiapkan rambu-rambu ya. Kalaupun misalnya disepakati seperti itu di Muhammadiyah, rambu-rambunya memang kita sudah di Muhammadiyah ada namanya Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Kalau negara kan namanya BUMN, kita Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM. Itu sudah jelas pedomannya. Sebelum PP ini hadir, kita menyebutkan bahwa harus pengendali 51%. Nah, kalau misalnya ini terjadi, itu ya mereka akan siap terlibat. Jadi mereka ini juga ikut diskusi dari sisi mudarat tadi. Dari sisi mudarat. Jadi perdebatannya luar biasa. Sekali lagi kalau misalnya ini Muhammadiyah diberikan kesempatan misalnya dan kajiannya itu masalahnya lebih bagus karena ini kan domain dakwah muamalah. Dakwah muamalah itu ya dakwah tidak di atas podium, tidak bilisan tapi aksi. Kiai Dahlan itu kan manusia aksi. Artinya melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, ketika melihat suasana misalnya bisnis ini centang perenang, karut marut, maka kita ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki kemudaratan tadi. Ini, jadi ikut memperbaiki. Jadi jangan sampai kita hanya berkoar-koar di luar, ya. Mungkin ya kalau kita ingin masuk surga, ujian harus lebih berat. Dunia hitam pun juga kita harus dakwain gitu ya. Tapi ini dari sisi kalau misalnya masalahnya. Tapi kan dari sisi kontranya juga luar biasa kayak gitu. Baik. Bang Melki, artinya lebih banyak masalahnya atau mudorotnya? Ya gini, biar publik juga tidak terkecoh gitu ya. Seolah-olah tambang ini ekonomi kerakyatan. Enggak. Gitu ya. Artinya? Jadi tambang itu yang paling untung itu ya pemilik bisnisnya, para pemegang sahamnya, pemilik perusahaannya, gitu loh. Nggak ada dampak langsung untuk perbaikan ekonomi warga lokalnya. Nggak ada. Kalau tadi Ormas katakan balik lagi untuk masyarakat begitu. Gini, tambang itu ketika dia masuk, yang dia butuhkan lahannya, dia akan ambil alih lahan itu. Mau itu perkampungan, mau itu ruang pangan, dia akan ambil alih. Dia juga butuh air yang banyak, gitu ya, karena rakus air, gitu loh. Batu bara itu dia butuh air banyak untuk pencuciannya. Jadi ketika itu terjadi, apa yang kemudian dialami oleh warga di lingkar tambang adalah kemiskinan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, KPC itu bahkan menggusur perkampungan, gitu loh. Lalu tiba-tiba kita bicara soal kemaslahatan. Nggak ada satu bukti pun tambang itu bisa mesejahterakan warga lokal, nggak ada. Kalau si pemilik perusahaannya untung, ya itu yang terjadi hari ini. Itu satu. Lalu yang kedua gini. Dan ini juga gugatan kritis sebetulnya, terutama untuk teman-teman di PBNU. Pekan lalu, Pak Kiai, saya ikuti satu diskusi di YouTube channel NU Belanda. Menariknya, dan ini juga pengalaman kami sebelumnya, banyak sebetulnya saya tidak terlalu paham ininya, Basul Masail dan keputusan NU tentang sumber daya alam. Menariknya Mas Jaya, ternyata teman-teman di PBNU pernah 9 sampai 10 Mei 2015 itu mengharamkan aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Mereka juga haramkan konversi lahan produktif. Itu pernah ya, artinya pernah mengharamkan. Lalu 2015 juga mereka pernah mendesak untuk melakukan moratorium terhadap semua izin perusahaan berskala besar di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir serta meninjau ulang
semua kebijakan dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang sumber daya alam. Banyak sebetulnya, termasuk bahkan mereka mendesak untuk hentikan pembangunan PLTU baru. Baik. Itu menarik, progresif sekali. Itu satu. Ya. Lalu yang kedua, sejak Jatam berdiri itu Pak Kiai, saya mau bilang, NU, Muhammadiyah, KWI, PGI itu satu barisan dengan warga di lingkar tambang. Itu menjadi garda terdepan untuk menuntut pemerintah, hentikan tambang ini. Tambang ini menghancurkan ruang pangan warga. Dan NU Muhammadiyah itu punya peran yang sangat vital selama ini. Tapi kemudian ketika melalui PP 2524 gitu ya, obral konstitusi tambang untuk ormas dan teman-teman di NU menerima begitu ya, kita kemudian jadi khawatir kepada siapa lagi gitu ya, warga yang selama ini dikorbankan, para Nadine ini kemudian mengadu. Gak mungkin ke pemerintah. Oh, pemerintahnya bebal. Gimana? Seharusnya peran vital dari organisasi Justru organisasi keagamaan dengan pengaruh sosial dan politik yang besar ini adanya bersama para warga yang tertindas ini. Mereka-mereka yang miskin secara sumber daya ini. Pembungkaman masyarakat sipil Anda artikan? Kenapa? Pembungkaman masyarakat sipil atau seperti apa? Dengan konsesi izin tambang ini? Jadi gini, kan selama ini salah satu pihak yang banyak membantu warga para korban tadi ini adalah organisasi keagamaan. Romo Martin ini misalnya bertahun-tahun gitu ya, berjuang menolak tambang di Pulau Flores. Itu serius sekali perjuangannya. Dengan banyak para pastor di berbagai belahan Indonesia. Pun demikian dengan teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah gitu ya. Saya sebut saja Bang Busro misalnya banyak membantu. Jadi sikap mereka itu clear selama ini. Makanya kami bilang NU ini dalam beberapa hasil muktamarnya progresif minta ampun. Baik. Tapi kemudian mohon maaf Pak Kiai, kami kemudian kecewa. Tiba-tiba melalui PP 25 ini gitu ya, ingin mengambil konstitusi tambang. Tapi kami tidak mempermasalahkan organisasi keagamaannya. Yang kami persoalkan adalah ketika Jokowi secara sadar memanfaatkan dalam tanda kutip ormas keagamaan ini untuk terlibat dalam urusan dagang hitam tadi ini. Kan itu persoalan. Mestinya kan nggak boleh gitu loh. Baik. Ya, nanti saya akan tanyakan ke tanggapannya Pak Kiai, tapi usai jeda Pak Kiai dan juga Romo tanggapannya seperti apa. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi. Silakan. Ya, malam hari ini kita masih diskusi hangat terkait dengan organisasi dalam kurung tambang masyarakat. Sebelum saya ke Pak Kiai, saya akan ke Romo. Artinya Romo, kalau berbicara terkait dengan izin konsesi tambang untuk ormas keagamaan ini, saya mengutip apa yang sudah pernah diserukan oleh Paus Fransiskus yang mengatakan bahwasanya ini bertentangan dengan seruan pertobatan ekologis. Apa yang dimaksud hal ini, Romo? Baik, sebelum saya jawab tentang pertobatan ekologis, saya mau katakan begini. Konferensi Balik Gereja Indonesia menolak tawaran itu bukan berarti KWI lagi menyangkal kebutuhan akan mineral dalam hidupnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Konferensi Balik Gereja Indonesia ketika menolak, minta maaf Pak Kiai, tidak menggunakan frame hitungan mudarat dan maslahat tadi. Kemaslahatan. Ya, tidak menggunakan itu. Yang digunakan itu lebih kepada taat asas, taat terhadap prinsip. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa lembaga keagamaan itu dia memiliki prinsip-prinsip etis yang khusus, spesifik. Dan di dalam kegiatan dunia usaha, apalagi dunia pertambangan, pasti juga punya prinsip-prinsip etis yang khas. Dan ketika dicermati lebih jauh, sulit ini untuk mempertemukan dua prinsip etis ini. Atau dengan kata lain, ketika agama masuk di dalam kegiatan pertambangan, kegiatan usaha pertambangan, apakah agama mampu untuk membersihkan mudarat yang ada di dalamnya? Ini menjadi satu pertanyaan yang besar. Ya, pertanyaan yang besar. Karena itu, ya, KWI konsisten untuk tetap menegakkan prinsip etis, dan dengan prinsip etis itu tidak mau masuk di dalam kegiatan usaha, tetapi mengambil posisi mengawasi supaya kegiatan-kegiatan usaha pertambangan ya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, termasuk kesejahteraan. Jadi bentuknya pengawasan begitu ya? Lebih Romo, kepada fungsi pengawasan. Berkaitan dengan pertobatan ekologis seperti yang disebutkan tadi, ya,
Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si ya menyebutkan bahwa bumi ini atau alam ciptaan ini adalah saudara kita. Dan ketika bumi ini adalah saudara, maka kita punya kewajiban untuk menjaga. Ya. Di pihak lain, situasi hari-hari ini sudah terjadi krisis ekologi nih. Ya, bencana ekologi nih. Ini perubahan iklim ini bagian dari krisis ekologi. Dan sebab paling pertama dari krisis ekologi ini lebih kepada egoisme manusia. Ya, ketika manusia dengan cara berpikirnya, dengan teknologi yang makin hari makin canggih, menjadikan alam ciptaan sebagai objek eksploitasi. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya krisis ekologi. Dalam konteks itulah, maka Paus Fransiskus mengajak untuk terjadi pertobatan ekologis. Manusia kembali disadarkan tentang kesalahannya dan diajak untuk mari makin peduli nih, bertobat nih, membaharui diri untuk semakin mencintai alam yang ada. Baik, itu menarik apa yang tadi sudah diungkapkan bahwasanya bumi ini adalah saudara kita, begitu apa yang sudah diungkapkan oleh Paus Fransiskus begitu. Sebelum saya ke Pak Kiai, tapi saya akan minta terlebih dahulu tanggapan dari Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, artinya ini kan banyak perusahaan profesional yang sebetulnya tidak bisa dalam mengelola tambang dengan baik dan akhirnya mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Datanya tadi Jatom sudah sebutkan begitu. Apakah ormas keagamaan ini bisa bekerja secara profesional dalam mengelola tambang nantinya, atau seperti apa sebetulnya pandangan dari Komisi 7? Ada sekitar 2.000 IUP, izin usaha pertambangan, itu tidak digunakan. Ya kan? Belum yang digunakan amburadul. Ini carut marut sekali. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, beda ya, lapaknya medannya dengan migas. Dari sisi kelembagaan, kalau kita komoditas migas ya, di hulu ada SKK migas, di hilir ada BPH migas, kebijakan secara umum ada di Dirjen Migas. Ya kan? Karena di Minerba, di hulunya nggak ada kelembagaan yang mengatur dan mengawasi. Di hilirnya juga tidak ada. Semuanya diurus oleh Dirjen Minerba. Mau tahu apa yang terjadi dengan Dirjen Minerba? 2 orang mantan dirjennya semua menjadi tersangka dan 1 sudah diterdakwa. Ya kan? Sampai hari ini Dirjen Minerba kosong, nggak ada yang isi, PLT semua. Coba bayangkan suasana kebatinannya. Sementara Satgas tambang ilegal belum terbentuk. Jadi di tengah lapangan yang kotor ini, semrawut, tiba-tiba masuk pemain baru. Waduh, kalau kami khawatir ya, mudaratnya jauh lebih banyak. Kalau saya punya visi ke depan, mineral dan batu bara ini yang sumber daya alam besar ini masih sangat potensial. Sudahlah dibentuk Kementerian Mineral dan Batu Bara. Pak Prabowo mudah-mudahan bisa memikirkan ini. Bentuk Kementerian Mineral dan Batu Bara. Tak dengan baik. Kalau suasananya sudah bagus, sudah kondusif, barulah ya ormas ikut mulai menapaki tangga. Mulai dari yang kecil-kecil nanti bisa jadi yang besar. Sehingga tangga profesionalitasnya bisa ditapaki dengan baik. Kalau sekarang, waduh, bukannya untung, buntung malah. Bukannya jadi pembela masyarakat. Bisa-bisa di demo masyarakat ormasnya. Itu respon dari Komisi 7. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Kiai apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Mulyanto, sekaligus Romo tadi katakan bahwasanya ini juga harus memegang prinsip teguh etik yang harus diperhatikan begitu. Yang kita rasakan ini dari Pak Melki, beliau, Pak Mukher dan Romo, atau bahkan tadi Pak Mulyanto dari DPR, sesungguhnya sama. Bahwa di sana ada kerusakan. Bahwa di sana sekarang pun ada madorot. Ketika demikian, kita dihadapkan demikian, apakah kita harus tutup mata? Kita tinggal pergi itu kerusakan itu. Gitu. Itulah yang kita harus pikirkan. Maka NU pun, Muhammadiyah nanti kalau iya atau yang lain pun, kan kita mendorong jikapun beliau-beliau atau organisasi ini masuk, seberapa jauh
bisa meminimalisasi kerusakan itu. Intinya Pak Presiden juga saya yakin inginnya ke situ, atau kebijakan ini. Biar nanti bisa jadi minimal tidak asal keruk untuk kemanfaatan pribadi-pribadi yang sudah kemanfaatan. Sekarang kan sudah memang kemanfaatan pribadi yang mendapatkan, kerusakannya bukan untuk pribadi. Sekarang begitu. Nah, bagaimana kita mengecilkan ini? Itulah sesungguhnya yang kita lagi pikirkan, dan saya yakin di Muhammadiyah lagi nimbang-nimbang untuk itu. Tapi NU yakin untuk bisa melakukan itu secara Sekarang profesional. kalau di sana sudah ada kerusakan, apa yang harus kita lakukan? Kan kayak gitu intinya. Lah kita kan lagi mencoba semuanya untuk bagaimana biar tetap seimbang, balance, kerusakannya jangan gede-gede, manfaatnya itu gede, seperti tidak hanya tambang, macam-macam seluruhnya juga gitu. Kita nangkap ikan, ya kerusakannya di laut, kan pasti ada nilai kerusakannya. Tapi Pak Mulyanto manfaatnya juga kita makan. Pak Mulyanto tadi bilang susah-susah gampang loh, artinya ini pemain baru gitu Pak Kiai. Ya, ilmu kan sudah dibekali semua oleh Allah ketika untuk bagaimana mengelola alamnya dari Allah. Ilmunya Allah pun diturunkan untuk mengelola itu. Nggak usah juga pesimis begitu untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik. Yakin sepertinya NU untuk bisa profesional, untuk mengelola tambang begitu Bang Melki? Freeport Indonesia gitu ya, Adaro, KPC, Arutmin, Kendilo, dan segala macamnya yang raksasa-raksasa itu, itu banyak sekali cerita kejahatan lingkungan dan kemanusiaannya, gitu ya. Jadi kalau ditanya ke saya, tentu saja tidak percaya begitu, karena yang namanya tambang itu dia destruktif, gitu ya. Dia pasti untuk sampai ke bawah itu kan dia mesti bongkar tanah, gitu ya. Dia butuh air gitu, dan air yang tercemar itu tidak hanya air di permukaan tapi juga air tanah. Dan saya mau bilang bahwa operasi tambang kita terutama di Kalimantan Timur begitu ya, implikasinya tidak hanya soal kematian tadi gitu ya, tapi berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan terutama untuk beras yang kemudian hasil produksi domestiknya itu tidak sanggup lagi. Jadi Kalimantan Timur itu Mas Jaya, dia sangat bergantung ke pulau lain, ke pulau Jawa terutama, karena hasil produksinya sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Itu artinya Pak Kiai, bicara tambang itu nggak bisa kita menegasikan sektor lain. Seolah-olah hitungannya adalah untung ini tambang ini. Tapi kita tidak pernah lihat bahwa ternyata ada sektor lain yang kemudian lenyap akibat operasi tambang ini. Iya, persis seperti yang beliau sampaikan tadi kan. Hitungan-hitungan soal persentase tadi kan nggak bisa dihitung secara kuantitatif kan. Itu clear gitu. Itu satu. Yang kedua adalah saya mau bilang gini. Dan saya kira tadi Pak Jokowi juga sempat singgung soal ini. Kalau ormas ini gitu ya menganggap dirinya bahwa kami siap, kami taat dengan regulasi, ya saya mau bilang bahwa regulasi yang ada hari ini sama sekali tidak menjangkau terkait dengan bagaimana kerusakan lingkungan tadi, bagaimana dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tadi. Saya ambil contoh misalnya, di Kalimantan Timur itu Mas, jumlah izin tambangnya itu hampir 500. Tahu nggak berapa jumlah inspektur tambangnya? Sekitar 30 saja. Perbandingannya lebih persis. Jadi tidak heran kemudian gitu ya, jejak kejahatan mereka itu ada di mana-mana. Jatam Kaltim itu seringkali melaporkan kasus-kasus yang ada di lapangan gitu ya. Apakah ditindaklanjuti? Enggak gitu ya. Sudahlah regulasinya tidak menjangkau itu, aparat penegak hukumnya pun sama. Karena urusan tambang seperti yang beliau bilang tadi, ini dunia hitam barang ini. Penuh dengan konflik kepentingan di dalamnya. Jadi pertanyaan terpentingnya untuk Pak Kiai tadi mestinya adalah bukan hanya apakah siap mengelola, tapi siap nggak untuk kemudian menjadi aktor kejahatan dalam tanda kutip dalam urusan lingkungan. Aktor kejahatan dalam iya, kutip karena yang namanya tambang kan destruktif. Karena gini, sederhana saja, seperti yang saya bilang di awal tadi Pak Kiai, sejarah masuknya KPC itu sudah penuh dengan darah. Gitu. Tiba-tiba badan usaha dari ormas PBNU masuk ke situ. Artinya warisan utang sosial ekologis dong dari perusahaan sebelumnya kepada badan usaha yang dimiliki oleh PBNU. Makanya saya bilang tadi, jangan-jangan
Yang kita butuhkan hari ini adalah ormas keagamaan untuk kemudian penegakan hukum harus jalan ini. Pengawasan tadi, Romo tadi Pengawasan. yang ditekankan. Karena kalau misalnya ormas keagamaan dengan pengaruh sosial dan politik yang besar, gitu ya, menjadi aktor dari urusan bisnis tambang ini, ya pertanyaannya kemana para nadin kita mengadu? Wong ke pemerintah selama ini nggak direspon. Saya mau ambil contoh lagi, kasus tambang emas di Tumpang Pitu itu Pak Kiai, Budi Tego itu adalah NU Tulen. Banyuwangi ya, Tumpang Pitu ya. Dikriminalisasi. Tapi begini, Dan yang bela dulu itu NU juga. Tapi kok tiba-tiba berubah sikap semua ya, gimana? sekarang kan sudah terjadi tuh, Oke. berjalan kan, dan sudah sampean sudah sekeras itu, sudah menyampaikan amar makrufnya, jenengan sudah keluarkan itu, masih juga kayak gitu kan, rusak kan menurut kita kan, Ya. menurut saya juga kan. Ya. Lalu dengan cara apa lagi kita itu untuk betulin itu? Nah, bagi yang menerima kayak PBNU atau lainnya nanti, inilah sesungguhnya yang harus dipikirkan. Kalau sekarang saja sudah rusak kayak gitu, apa kita mau tinggalin ya wes kono, rusak-rusakan kono? Kan nggak begitu. Saya yakin yang memutuskan untuk mengambil, itu tujuannya juga untuk memperbaiki biar jangan rusak-rusak amat. Melakukan pengawasan secara kan, internal artinya. pengennya mungkin kayak gitulah. Saya kan sekarang itu ibaratnya hanya warga NU saja, saya bukan pimpinannya, tapi di dalam bayangan pikiran saya itu. Nah begitu pula yang belum memutuskan pasti ini. Nah sekarang sudah jelas kok di sana ada kerusakan. Lalu kita sekarang kayak gini doang, nggak ngapa-ngapain. Wong sudah kita bengokin saja oleh. Berarti jangan ikut menambang dong, Pak Kiai. Bengokin saja, masih rusak kayak gitu. Jangan ikut menambang tapi katanya. Iya. Karena gitu. menambang merusak, masa ikut menambang lagi? Ya karena tadi bahwa sesungguhnya di sini setiap ada yang butuhkan kemanfaatan bangun gedung ini pun pasti di sebelah sana ada kerusakan. Ada risiko kerusakan ya. Ada resiko kerusakan. Itu udah hukum alam dari Tuhan pun begitu. Oke. Nah tapi bagaimana meminimalisasi kerusakan itu? Sampean punya rumah sampean itu dibangun dari semen. Semen itu Tambang. ngerusak enggak? Ngerusak. Sampean punya motor, punya handphone, dicas tuh dari listrik. Listriknya dari mana? Coal mining, batu bara. Sampean andil juga sesungguhnya, kita juga andil juga. Hanya kita ini bagaimana minta kepada yang membuat kebijakan, Oke. Mbok Ayu bagaimana ini ada problem di sana kita urus. Jangan sampai problemnya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Oke, saya ke Bang Melki. Bang Melki ini yang menarik adalah terkait dengan PP nomor 5 tahun 2024 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Minerba ini. Bagaimana tanggapan dari Jatang sendiri? Kan sebelumnya kan pembagian konsesi-konsesi ini kan tidak ada skala prioritas begitu kan, tapi itu melalui mekanisme pelelangan dan segala macamnya. Dan saya kira itu yang salah satu yang banyak diributkan publik juga hari ini begitu ya. Mengapa kok ini diprioritaskan? Tapi seperti yang selalu saya tegaskan bahwa ini bukan soal legal atau ilegal gitu ya. Karena model ekonomi tambang itu dia rapuh, tidak berkelanjutan gitu loh. Kalau kita bicara soal kepentingan masa depan, Mas Jaya, gitu ya, mestinya bukan tambang, tapi sektor lain yang sesuai dengan konteks lokalnya. Kaltim itu, Mas, kalau kita mau cek bagaimana penjarahan sumber daya alamnya, batu bara ini kan baru, migas ini kan baru. Sebelumnya hutan dan kayu. Setelah ini habis semua, lari ke migas dan batu bara. Baru bentar lagi mau habis semua ini, mau kemana? Apalagi yang mau dibongkar, gitu loh. Nah itu kan nggak pernah kita pikir secara objektif gitu loh. Padahal seperti yang saya bilang tadi, ada potensi lokal yang justru lebih menjamin keberlanjutan, tapi itu cenderung tidak dilirik. Lalu kemudian menawarkan sesuatu yang ya seperti yang kita simpulkan bahwa memang ini politis sekali. Begitu. Itu satu. Lalu yang kedua gini. Di undang-undang kita kan memang dari banyak klausul yang muncul begitu ya, terutama hasil revisi Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang 3 2020 itu, lalu kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja begitu ya. Memang sebagian besar memang terlalu banyak memberikan kemudahan untuk investasi tadi. Sementara Mas Jaya, untuk warga itu
itu nyaris tidak punya kedaulatan. Saya ambil contoh misalnya. Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dulu, sebelum direvisi menjadi Undang-Undang 3 2020, ada satu pasal yang bisa dipakai untuk mempidana para pejabat yang mengeluarkan izin tapi bermasalah secara hukum. Pasal 165. Tapi hasil revisi dihilangkan pasal itu. Artinya ada upaya melindungi para pejabat. Kalau dia kasih keluar izin tapi bermasalah secara hukum, nggak bisa kita pidana. Sementara ruang kriminalisasinya justru tetap dipertahankan, pasal 162. Sementara bagi pelaku bisnis dipermudah. Perpanjangan otomatis, kalau dia bangun hilirisasi dan segala macamnya ada insentifnya. Jadi macam-macam sekali. Bahkan boleh nambang sampai bahan tambangnya habis dan segala macamnya kan. Persis itu yang dipakai juga untuk Freeport kan sekarang ini, yang sampai 2061. Jadi 2 periode kekuasaan Jokowi ini memang terlalu banyak kemudahan untuk para oligarki. Sementara tidak ada satu langkah hukum melalui kebijakan atau regulasi yang menjamin supaya ruang hidup warga itu terkoneksi, terlindungi, terjaga dari gempuran ekspansi tambang tadi. Tidak ada. Itu yang kita persoalkan. Makanya menarik tadi yang saya bilang, mestinya hal yang perlu dilakukan oleh Jokowi adalah dengan membagi konsesi pertanian tadi. Karena itu yang paling banyak, dan di Kalimantan itu Pak Kiai, yang paling banyak menyerap lapangan kerja itu adalah pertanian, bukan tambang. Cek aja datanya. Pertanian. Tapi kok ini nggak dilirik? Ada apa? Malah ke sektor tambang begitu ya. Baik. Tambang. Oke, saya langsung ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, artinya kalau yang dikatakan oleh Opung Luhut begitu, pemberian dari izin tambang ini tanpa melalui lelang ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Minerba UU Nomor 3 Tahun 2020 begitu. Artinya pandangan dari Komisi 7 sendiri seperti apa? Ya, memang begitu. Jadi PP ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Karena dalam Undang-Undang Minerba jelas XPKB 2B itu dikembalikan kepada negara, menjadi wilayah usaha pertambangan negara BUPN, ya kan? Setelah itu negara memberikan prioritas itu kepada BUMN atau BUMD. Kalau mereka ini tidak mau mengambil, barulah dilelang kepada badan usaha. Nah itu, jadi yang ada cuma itu, nggak ada itu prioritas khusus kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Itu terminologi baru. Jadi artinya harus direvisi dulu Undang-Undang Minerbanya atau seperti apa? Artinya Pak Mulyono? Ya, batal lah. Undang-undang ada di atas, Mas. Ini tafsirnya nyerempet-nyerempet bahaya. Kadang-kadang ada banyak PP yang suka begitu. Kalau nggak diluruskan masyarakat, ya tetap aja begitu. Nah, saya punya usul sebenarnya. Niat baik ini sebenarnya bisa dilakukan kalau ya tidak mengambil upaya-upaya kebijakan afirmatif yang nyerempet-nyerempet bahaya, nyerempet-nyerempet dengan peraturan yang ada di atasnya. Misalnya memberikan CSR dari pertambangan atau dari usaha lain, atau yang kedua memberikan participation interest. Selama ini participation interest dari usaha migas, usaha pertambangan kepada daerah sampai 10% dari saham itu. Ini bisa diberikan kepada badan usaha ke ormas keagamaan. Itu ada aturan mainnya, jadi nggak akan bertabrakan dan menimbulkan resiko yang besar. Tapi ya kan, kalau tadi Pak Kiai ingin memperbaiki lalu dengan terjun langsung ya jadi pemain, berbahaya, riskan. Kita wajib memperbaiki kondisi ini yang carut-marut ini. Secara apa? Yang pertama secara struktural. Kita tata kelembagaannya ini. Ini kan nggak tertata, Dirjen Mineral nggak tertata, itu apa yang disebut RKAB-nya itu merabut, sehingga salah sedikit RKAB jadi tambang ilegal, terlalu riskan sekali. Akibat cara kontrolnya ini lemah kan di lapangan, luar biasa kerusakannya. Ini lapangannya juga luas di pedalaman, ngontrolnya aja susah. Jadi luar biasa ini. Saya khawatir itu, ya. Bukannya untung, malah buntung. Ya, baik Pak Mulyanto. Saya akan langsung ke Pak Mukair. Artinya melalui diskusi ini, mungkin nanti juga masih ada diskusi beberapa kali Muhammadiyah begitu pro kontra masih ditimbang.
Tapi kapan sebetulnya akan mengambil keputusan Gini dulu ya. untuk Ya, menolak oke. atau mengambil? Oke, saya nggak mau keputusan untuk kapan-kapan itu kan PP Muhammadiyah ya. Tapi saya tertarik Pak Mul tadi dari Dewan soal kelembagaan, termasuk aturan perundang-undangan. Ini kan masih kacau, ya. Bahkan di PP sendiri ya, terus terang saya melihat kok tiba-tiba ada klausul ormas keagamaan. PP 25 ini 2024. Di penjelasan itu tidak ada organisasi keagamaan apa yang disebut organisasi keagamaan. Kemudian di pasal 1 biasanya itu kan yang dimaksud ini itu definisi ya. Definisi gitu ya, itu nggak ada. Saya bolak-balik. Jadi saya curiga bahwa ini memang sebuah klausul tiba-tiba. Klausul tiba-tiba? Tiba-tiba bisa jadi. Kok tiba-tiba di pasal 83A ada ormas keagamaan? Definisinya nggak ada. Berarti disusupkan gitu maksudnya? Saya nggak tahu ya. Organisasi keagamaan. Itu dari sisi kelembagaan saja udah kacau ya. Terus tadi misalnya belum ada turunan misalnya di permen jadi kita belum bisa sepakat mau atau tidak. Kecuali kalau kita lihat misalnya permennya sudah ada, aturan-aturan yang teknis itu sudah kelihatan bahwa ini layak, ayo kita perang gitu ya. Jadi sudah ada komunikasi nantinya akan dibangun begitu antara PP Muhammadiyah dengan pihak pemerintah? Kita lihat dulu aturan-aturan di teknis ya. Aturan teknisnya turunannya? Iya, turunannya di permen atau sampai ke dirjen atau apa itu kita akan lihat. Jadi kita belum bisa memutuskan bahwa kita masuk atau tidak sebelum ada itu. Tapi tetap kita akan memberikan masukan. Jadi kita ikut masuk sana sekaligus misalnya ya, sekaligus kita memberikan kontribusi pikiran. Kalau misalnya kontribusi pikiran kita tidak diakomodir ya sudah, kita mungkin nggak masuk bahwa ini memang hitam. Oke. Sedang memang kalau misalnya nggak ada aturan seperti itu ya, ya jelas oligarki akan mafia, malah lebih rusak lagi gitu ya. Nah kalau misalnya permennya nanti aturan-aturan kelembagaannya itu sudah cakep gitu ya, mengakomodir misalnya dari kalangan ormas keagamaan, dari Jatan atau LSM yang lain. Nah, kenapa tidak kita terlibat? Jadi masih sangat prematur kalau itu yang menjadi pertimbangan dari PP Muhammadiyah ketika melihat nanti aturan turunannya seperti apa begitu ya. Kemudian yang singkatnya Pak. Kedua, kalaupun misalnya kita masuk, kita tidak sekedar badan usaha PT, bisa koperasi. Koperasi kita masuk karena koperasi itu bisa memberdayakan. Tapi kita lihat aturan nanti kelembagaannya ya. Aturan. Nah kemudian ada spesifikasi yang sering kali disampaikan oleh pemerintah bahwa hanya 6 lokasi PKP 2B. Artinya tidak bisa diperluas. Pertanyaannya kok hanya 6 itu? Itu kan sudah sisa-sisa gitu ya. Tidak ada penjelasan dari pihak pemerintah. Itu aja mungkin kritikan kami terhadap kebijakan yang sudah dilansir oleh pemerintah. Pemerintah ya. Oke, saya langsung ke Romo terakhir. Artinya Romo, kalau tadi masih ditimbang dulu aturan teknisnya, nanti kalau lihat rasa-rasanya kalau Muhammadiyah tertarik begitu, kalau aturan teknisnya jelas, begitu mungkin akan menerima terkait dengan konsesi izin tambang ini. Artinya kalau untuk KWI sendiri tetap konsisten untuk menjadi pengawas mungkin di luar, atau malah jangan-jangan tertarik nih lihat aturan turunannya nanti begitu. Seperti apa Romo? Saya mau katakan begini, sekali lagi saya mau tekankan bahwa prinsip etis dari dua kelembagaan ini itu berbeda. Itu berbeda. Karena itu ketika ada tawaran agama masuk di dalam kegiatan usaha pertambangan dalam konteks pemulihan, ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia memilih tidak menjadi pemain dalam konteks memulihkan. Ya, Konferensi Wali Gereja lebih pada seruan moral untuk mendesak kepada pemerintah dalam konteks penegakan hukum. Apa yang menjadi saran KWI untuk penegakan hukum pemerintah kepada pemerintah? Salah satunya itu kewajiban reklamasi terhadap mereka yang mendapatkan izin IUP. De facto itu tidak terjadi. Harus reklamasi itu. Itu persis tidak terjadi. Ya. Sesudah itu risiko dari kegiatan pertambangan seperti tadi yang sudah disebutkan, ini konflik sosial. Ya.
Dan konflik sosial itu persis menjadi satu masalah sosial yang besar. Dan ketika konflik itu terus terjadi, maka hampir pasti hidup rukun, hidup damai itu sudah hilang di tengah masyarakat. Oke, itu yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kita akan tunggu kira-kira seperti apakah respon dari ormas-ormas lain begitu melihat izin konsesi tambang untuk organisasi kemasyarakatan. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Kiai sudah hadir, terima kasih Pak Mukar, terima kasih Bang Melki, terima kasih Pak Mulyanto sudah bergabung juga bersama kami di malam hari ini. Salam sehat selalu Pak Mul. Terima kasih banyak Pak. Baik. Dan saudara, demikianlah Fokus Terkini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.